lagi di Bumiku 1 setiap weekend. Nah, gimana nih dengan kegiatan-kegiatan kalian sebelum weekend kali ini? Pastinya dipadatkan ya dengan berbagai aktivitas. Makanya di weekend kali ini Nadia mau ngajak Sobat Bumi untuk datang ke suatu tempat di mana tempat ini bisa Sobat Bumi seperti biasanya belajar lingkungan dikombin dengan kreativitas. Nah, pasti yang menarik ya. Nah, sekarang Nadia sedang berada di Yayasan Nara Kreatif Indonesia. Nah, di tempat ini ya ada Sobat Bumi kita yang namanya Nezatullah Ramadan. Dia ini memiliki banyak sekali anak didiknya. Nah, Nezatullah Ramadan ini bersama anak didiknya ini melakukan suatu aksi lingkungan, yaitu mendaur ulang kertas. Wah, pastinya seru banget ya. Kebetulan di tangan dia sudah ada nih salah satu contoh kertas bekas yang mereka daur ulang, yaitu kertas HVS seperti ini Sobat Bumi. Nah, mungkin biasanya kertas HVS ini bisa didapatkan dari perkantoran-perkantoran atau sekolah-sekolah dan instansi lainnya. Juga ada kertas koran, biasanya ini didaur ulang menjadi kertas daur ulang yang sangat menarik Sobat Bumi, seperti ini. Nah, menarik kan? Nah, kira-kira proses daur ulang seperti apa ya yang dilakukan dan memakai teknologi ramah lingkungan seperti apa? Dari penasaran, tetap saksikan ya episode Bumiku 1 kali ini dan jangan kemana-mana. Yayasan Nara Kreatif itu merupakan usaha kreatif yang mengusung peduli lingkungan, pengolahan limbah kertas dan juga organik untuk menjadi produk berdaya guna dan berdaya jual, dan itu semua dialokasikan ke kegiatan sosial. Nah, kami di sini ada kegiatan sosial itu ada asrama anak asuh dan juga pendidikan surat kerja paket gratis SD, SMP, SMA. Didirikannya sendiri itu pada saat saya masih kuliah, waktu itu bulan Juni 2012. Kebetulan saya kan kuliah di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan teknik mesin. Nah, waktu itu mendapati program mahasiswa wirausaha dan disitulah awal mula mendapati modal seperti itu. Nah, waktu itu ada keprihatinan terhadap anak jalanan dan juga ada keprihatinan dalam artian bagaimana caranya merubah kehidupan mereka di jalan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kita memilih lebih baiknya ini kita peduli terhadap lingkungan. Jadi konsep sederhananya kita itu menyatukan kemasan lingkungan dan juga sosial untuk bisa menyelesaikan kemasan itu sendiri. Kalau saat ini kita fokus di pengolahan limbah kertas dan juga organik, tetapi saat ini juga kita sudah mempunyai program untuk mengolah limbah perusahaan maupun limbah pabrik yang posisinya itu organik. Jadi ada salah satu perusahaan yang juga kita olah limbahnya itu kulit kacang mereka untuk menjadi kebutuhan kantor untuk perusahaan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara limbah kertasnya itu biasanya kita ada kardus, terus ada kertas HVS, ada majalah, terus juga ada koran. Nah, itu kita kombinasikan dengan tadi batang pisang. Nah, batang pisang ini fungsinya untuk bisa mengeratkan si kertas daur ulang itu sendiri. Nah, setelah kertas daur ulang itu jadi, barulah kita aplikasikan ke berbagai jenis produk. Nah, karena saya sebagai pemula usaha, saya nggak mau segmentasi saya terbatas. Dalam artian kalau dengan kertas daur ulang ini, kebutuhan perusahaan ataupun kebutuhan yang ada di rumah mungkin bisa kita penuhi seperti itu, karena kebutuhan kita juga besar ya di sini.
Halo, nama saya Asep Wildan. Saya dan teman-teman saya dari Yayasan Nara Kreatif. Saya dan teman-teman saya adalah anak-anak binaan di Yayasan Nara Kreatif. Nah, hari ini saya dan teman-teman saya sedang sibuk nih membuat kartu ucapan. Nah, saya akan sedikit menjelaskan cara pembuatannya. Nah, pertama kita memotong kertas daur ulang yang polos atau kertas daur ulang dari kertas HPS. Nah, ketika kertas HPS itu sudah dipotong, kita di print karena setiap klien kan mempunyai logo masing-masing. Nah, kita print dulu. Nah, setelah di print, baru kita potong kembali. Sudah dipotong. Untuk menambah hiasannya, kita memakai kertas daur ulang dari pulpa pisang abaka. Nah, kertas daur ulang pulpa pisang abaka ini ditempelin lagi dengan daun yang sudah dihilangkan klorofilnya dan diberi warna wantek. Nah, setelah sudah dipotong, nah kita tempelkan ke kertas daur ulang yang polos tadi. Nah, setelah kertas daur ulang yang polos tadi sudah tempel, nah kita menambahkan yang namanya kain tenun karena dari kliennya menginginkan ada produk mereka yang ditambahkan di kertas daur ulang ini. Nah, sudah ditempelkan kain tenun, baru kita lihat hasilnya seperti ini. Kalau kita itu menggabungkan antara yang handmade dengan yang tadi mesin-mesin itu sifatnya hanya membuat mengurai serat dan juga menjadikan bubur kertas. Nah, selebihnya itu barulah tetap memfungsikan yang tadi keahlian dari setiap individu seperti itu kan. Nah, di sini kan menjadi diferensiasi. Mungkin kalau olahan pabrik kan udah sangat rapi segala macam gitu kan. Nah, di kita kan di sini nggak mau, kalau latihan kalau kita mengejar kayak gitu mungkin kita kalah ya. Nah, kita makanya di sini punya inovasi ya, tadi kita campurkan dengan daun yang kita hilangkan klorofil yang menggunakan bakteri. Jadi kita lebih sifatnya itu kertas daur ulangnya itu tidak monoton seperti itu. Yang monoton itu ini sifatnya itu untuk kebutuhan kantor. Tapi yang sifat-sifatnya kayak souvenir segala macam buat kantor juga kan kita di sini menambahkan tadi kita ada kertas motif. Motif ini kan ada yang motif dengan lilin, kita sebutnya dengan batik gitu kan, atau juga kita dengan tadi daun-daunan atau limbah bambu segala macam kita fungsikan untuk jadi tekstur kertas itu sendiri seperti itu. Mulainya yang penting buat mesinnya dulu ya, karena kalau kita lihat kertas daur ulang ini kan sebenarnya Nara Kreatif ini bukan jadi yang pionir ya. Kertas daur ulang ini udah banyak banget, tapi bagaimana tadi kita mempunyai nilai-nilai yang berbeda daripada yang lain, dan makanya kita harus inovasi gitu kan. Makanya sekarang Nara Kreatif nggak terfokus dengan produknya aja, tapi kita sudah mempunyai jasa juga untuk manufacturing machinery tadi, dalam artian kita membuat mesin untuk pengolahan limbah yang sederhana seperti itu. Nah, kita mau masuk ke segmentasi itu juga gitu. Nah, kalau buat kertas daur ulang ini sebenarnya kan sangat sederhana ya, banyak lah di YouTube segala macam gitu. Tinggal dalam artian dengan yang ilmu yang sudah kita dapat dengan sederhana itu tinggal kita tambahkan, kita kembangkan seperti itu. Kalau limbah kertas, saat ini kita bekerjasama dengan perusahaan karena kita punya konsep green office yang mana kita ambil limbahnya mereka, terus mereka beli lagi dalam bentuk kebutuhan produk mereka. Berarti di situ ada dua nilai yang perusahaan tersebut dapat. Pertama, mereka mempunyai pertanggungjawaban sampahnya kemana, dan yang kedua mereka pun berarti sudah peduli terhadap lingkungan dan juga sosial, karena yang mana tadi kita mempunyai dua konsep yang berjalan secara bersamaan seperti itu. Jadi kurang lebih ada 3 perusahaan yang sekarang rutin memberikan kepada kami seperti itu. Kita membuat produk menjadi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Dalam artian, nah itu kan mempunyai dampak yang terutama kita berbicara masyarakatnya sosial gitu ya. Nah, kita memberikan dampak yang besar lagi kepada masyarakat. Karena kalau tadi sifatnya itu bisnis to bisnis gitu kan. Nah, kalau kita Nara Kreatif ini ingin lebih kepada tadi memberikan perusahaan kepeduliannya, tetap kan mereka mempunyai kebutuhan yang harus mungkin kebutuhan kantor mereka penuhi. Nah, kita di sini berupaya bagaimana masyarakat tadilah yang memberikan kebutuhan untuk perusahaan itu sendiri. Nah, memang
memang kita fokusnya sekarang nggak hanya mengolah limbah kertas mereka aja, tapi ada juga limbah advertising mereka seperti kayak billboard atau apa. Nah itu kita diberikan kepada kita, memang nggak di recycle ya, tapi lebih ke upcycle. Dalam artian fungsinya itu kita rubah, contoh kita jadikan tas langsung gitu, karena kan kayak spanduk-spanduk itu kan bahannya itu dari plastik ya. Nah itu bisa kita gunakan langsung menjadi sesuatu produk yang beda fungsinya daripada yang sebelumnya gitu. Nah inilah hasil-hasil produk-produk yang dilakukan oleh Nara Kreatif ya. Ini semua dari hasil pengolahan limbah kertas dan juga organik. Di sini terlihat jelas ada wallpaper yang mana kita kategorikan decoration, dan di sini juga ini adalah material utama yang kami buat itu dari kertas-kertas daur ulang. Nah dari hasil kertas daur ulang inilah baru kita aplikasikan ke berbagai jenis produk. Salah satunya tadi ada wallpaper, dan ini juga terlihat jelas juga kami di sini membuat untuk kebutuhan wedding kits itu kotak hantaran yang berbentuk love, ada juga yang berbentuk lingkaran. Intinya di sini produk-produk kami custom sesuai dengan permintaan oleh customer, dan di sini juga kami membuat untuk kebutuhan kantor itu buat kalender. Terus juga ada lagi yang namanya dari untuk notebook, biasanya ini dipergunakan untuk souvenir maupun juga kebutuhan mahasiswa. Dan selain pada itu kami juga di sini fokus untuk membuat packaging yang mana di sini full dari kardus yang kita olah. Nah selain daripada itu ada juga ini tadi salah satu dari wedding kits yaitu undangan, yang mana di sini kita konsepnya adalah simple tapi mempunyai unsur lingkungan yaitu dari kertas daur ulang. Oke, selain daripada itu ada juga di sini kami buat tadi contoh-contoh notes-nya, banyak juga modelnya. Ini juga ada yang kita pergunakan langsung dari koran tanpa kita olah menjadi bubur dulu, langsung kita aplikasikan ke produk buat kotak tisu. Terus juga ini kita buat kotak tisu tapi dari eceng gondok. Nah ini buat kotak tisu dari eceng gondok. Terus ada juga kita buat souvenir untuk buat jam dinding. Nah ini juga dari kertas daur ulang. Nah ada juga packaging yang mungkin sedikit unik kita buat karena permintaan customer. Nah ini contohnya kayak gini, cara bukanya mungkin bisa digunakan untuk tempat sepatu. Nah ini motifnya motif daun sama kayak di wallpaper. Nah, selain pada itu ada juga kita di sini buat kayak, nah ini kayak tempat pensil. Nah ini tempat pensil kita buat juga. Ini buat kebutuhan souvenir. Nah ini juga ada juga namanya pin. Nah selain daripada itu apalagi ya? Ini ada juga tempat hang tagnya baju. Ada salah satu customer kami yang memesan buat hang tag bajunya mereka. Nah terus, nah ini dari koran yang langsung kita pergunakan tanpa kita jadikan bubur, langsung kita olah jadikan produk. Nah selain daripada itu ada juga, nah ini tempat brosur, salah satu customer kami buat tempat brosurnya mereka. Nah jadi prinsipnya adalah produk-produk kami di sini kategorinya adalah buat kebutuhan kantor, terus ada buat kebutuhan media kits, ada kebutuhan buat wedding kits, terus juga ada kebutuhan buat decoration. Kembali lagi ya, komitmen dalam artian ke dalam diri sendiri, dan kenapa kami di sini juga Nara Kreatif ini walaupun kegiatan sosial, kami lebih mengedepankan produktivitas. Karena apa? Kita menginginkan tadi kalau misalkan saya pribadi nih ya yang mendirikan kegiatan ini, kalau saya pun misalkan nggak total dan artian nggak yakin bahwa di sini bisa mendapati kehidupan, otomatis kan berarti bagaimana yang lain? Jatuhnya kan hanya sifat-sifat yang insidental aja, yang sifatnya mungkin seminggu sekali kita melakukan. Nah di sini saya mau menekankan bahwa dengan kita mengolah limbah kertas dan juga organik tadi, kita bisa hidup kok. Bahkan bagaimana cara kita bisa mendapati kehidupan yang jauh lebih sejahtera dibandingin yang lain. Nah itu saya tanamkan ke dalam diri saya sendiri, dan saya bagaimana memberikan keyakinan ini kepada
keluarga besar Narkatif bahwa kita bisa kok gitu. Nah, karena apa? Orang kan dalam kehidupan pun juga nggak munafik lah ya, dia ingin mendapati kesejahteraan, dan saya ingin memberikan tadi bahwa dengan pengelolaan limbah ini kita juga bisa meraup keuntungan yang besar kok gitu. Kita bisa mendapati hasil yang besar juga buat diri kita masing-masing. Batang pisang di sekitar Narkatif ini banyak sekali ditemui. Nah, terus juga karena batang pisang ini biasanya tidak berguna pada saat dia sudah harus ditebang seperti itu. Karena orang kan biasa hanya ngambil daun dan juga pisangnya itu sendiri yang mungkin mereka bisa jual atau mereka pergunakan seperti itu. Nah, batang pisang ini kan terbuang gitu aja dan kan bisa besar bentuknya. Nah, biasanya itu kan kita bisa temui biasanya ada di sungai ataupun di kali. Nah, itu kan sangat membuat ya tadi menghambat untuk jalannya air. Nah, akhirnya nanti berakibat banjir. Makanya kita memilih hal tersebut gitu. Kalau yang kita hanya mengelompokkan hanya dua. Kalau batang pisang itu sendiri biasanya kalau yang pisang berbuah, nah itu biasanya seratnya kita klasifikasikan sama semua. Tapi kalau misalkan yang pisang nggak berbuah, biasanya kan kita kenal namanya pisang abaka. Nah, pisang abaka ini memang dia tidak berbuah, tapi seratnya yang berbeda. Nah, seratnya ini kan biasanya yang biasa digunakan untuk bahan baku dolar atau tambang-tambang kapal. Nah, biasa kita hanya mengklasifikasikan dua tadi, pisang abaka atau pisang yang memang mempunyai buah. Kalau pisang abaka itu saya lupa, dia tuh biasanya terkenal di Filipina atau di Thailand, ya kan. Nah, tapi yang jadi nilai ekonomi ini kalau pisang abaka pasti kita beli karena memang dia yang dijual itu seratnya tadi. Tapi kalau misalkan pisang-pisang yang lain itu terbuang begitu aja. Jadi di kedua pisang ini ada mempunyai diferensiasi ya. Yang satu yang jadi duit itu pisangnya, yang satu memang seratnya yang jadi duit gitu dalam artian perekonomian. Nah, kita memang membedakannya dua segmen itu aja sih. Yang ibaratnya kita dapatkan gratis atau yang serat itu kita beli seperti itu. Yuk kita ngambil kedebong dulu yuk, ngambil duit yuk. Coba cari yang depan situ tuh. Tapi kayak itu yang itu udah busuk tuh. Ya, udah busuk kan Pak? Iya, yang depan. Nah, tadi ada yang itu, nah yang itu kan. Pan, ikat dulu atas ya Pan. Palanya mesti ikat di atas. Nah, ikat. Dibuat dulu ikatannya, dibuat dulu. Nah, ikat dulu. Nanti mau golok mental. Cahas besok. Iya. Tarik. Iya. Tinggi kan, tinggi. Angkat sekarang. Dibagi dua dulu, Bol. Ngapain ibu-ibu? Bergabung di Nara Kreatif dari tahun 2014 bulan September. Alasan saya bergabung di Nara Kreatif pengen cari wawasan yang lebih luas gitu ke banyak teman-teman juga, biar nambah teman-teman, nambah wawasan juga. Ya kayak bikin produk banyak yang kayak kartu nama, kartu ucapan. Asik Kak, teman-temannya juga asik. Terus di Nara Kreatif juga udah kayak keluarga sendiri lah.
terutama kan jadi kertas-kertas yang udah nggak kepake itu jadi begitu di sini diolah gitu kan jadi bisa untuk bikin-bikin produk dan hasil dari produk tersebut bisa kita gunain itu di sini untuk kegiatan sosial gitu Kak. Jadi kita tuh tahu Kak yang tadinya barang yang udah nggak kepake itu jadi pas begitu kita daur ulang itu jadi ada nilai hasilnya tersendiri gitu. Yang tadinya kertas bekas itu nggak ada nilainya gitu kan paling ujung-ujungnya ke tukang loak gitu kan. Jadi di sini dijual jadi produk yang bagus, yang unik gitu dan insya Allah juga pengenlah hasilnya itu sampai ke luar negeri gitu insya Allah. Ini kita bisa dapat banyak belajar lebih bahwa mendaur ulang sampah kertas bukan hanya sekedar mengolah sampah kertas, melainkan juga mengolah jiwa untuk berbagi, menolong, dan peduli terhadap sesama. Mendaur ulang kertas menjadi lebih hidup, lebih bernyawa, dan lebih bermanfaat bagi alam, ekonomi, dan masyarakat pastinya. Buat Sobat Bumi di rumah yang mungkin belum follow Twitter Bumiku1, langsung saja follow di @bumiku1.tv. Nah, dia tunggu komen-komennya pastinya masih seputar lingkungan. Dan jangan lupa untuk saksikan episode lainnya yang tidak kalah seru dan menariknya setiap hari Minggu jam 5 sore. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi!